Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama belajar ya firman Tuhan, masih bicara tentang kasih dan norma. Semalam sudah kita bahas sebagian ya tentang kasih itu sendiri ya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan ya tentang norma ya, norma. Nah, kita bicara norma, ternyata ada perbedaan norma ya. Contoh begini Saudara. Ya, ada pertanyaan, mengapa suami istri selalu bertengkar? Ya, mengapa? Ya enggak semuanya sih. Ya Pak, saya enggak bertengkar kok gitu. Tapi kan ada juga ya satu keluarga suami istri yang selalu melulu bertengkar. Ya, kenapa sih? Ya, mereka bertengkar. Karena kita tahu ya, suami istri itu adalah dua pribadi yang disatukan dari latar belakang masing-masing yang berbeda, betul? Nah, mereka berusaha, berupaya untuk menyesuaikan, ya. Apalagi kalau mereka beda suku, ya, beda bangsa atau beda culture, kebudayaan seperti itu. Kadang-kadang mereka harus adaptasi, ya, satu dengan yang lainnya. Kalau mereka mempertahankan, ya, kebudayaannya, mempertahankan cara hidupnya menurut sukunya dan sebagainya, satu sama lain tidak ada yang mengalah. Nah, terjadi pertengkaran satu dengan yang lainnya ya. Nggak usah tentang prinsip lah saudara. Kadang-kadang setiap suku itu kan punya bahasa yang berbeda ya. Saya pernah lihat ada orang ribut ya, itu di terminal ya, gara-gara orang Jawa ketemu dengan orang Sunda. Orang Jawa ketemu dengan orang Sunda ya. Nah, saudara turun dari bus ya, mereka sama-sama dari Jawa, turunlah di kampung rambutan sana. Sampai di sana ternyata karena AC-nya dingin gitu ya, mereka berebutan toilet saudara ya. Nah, saudara ya, yang di dalam ya, itu orang Sunda. Lalu yang di luar nunggu itu orang Jawa ya, ya toh. Yang karena lama, saudara, ya, digedor-gedor gitu ya, digedor-gedor, ya, ya. Nah, setelah gedor-gedor gitu ya, akhirnya sudah atau belum, gitu ya. Bentar lagi, ya. Nah, saudara, sudah, gitu ya. Nah, wes atau sudah, gitu ya. Nah, yang di dalam itu kan orang Sunda ya. Dia bilang gini, ya. Atos katanya. Atos, dibilang atos, bilang gitu ya. Wah sudah, dia berpikir, apa? Atos. Atos itu parantos ya, artinya sudah gitu ya. Ya sebentar lagi sudah dan sebagainya itu. Terjadi ribut saudara ya. Karena apa? Satu pengertian atos itu bahasa Jawanya keras saudara ya. Sementara orang Sunda bilang atos itu sudah. Jadi yang satu berpikir ini sudah, yang satu berpikir itu keras ya. Nah, saudara, kadang-kadang ada ya satu kata yang memiliki makna yang berbeda karena dari suku yang berbeda seperti itu. Begitu juga saudara, tentang norma. Setiap bangsa, setiap suku itu punya norma masing-masing ya. Cara mendidik anaknya, cara mengatur segala sesuatu, mereka bikin aturan-aturannya yang diangkat sebagai norma dari suku mereka. Ya. Nah, kalau mereka coba dipersatukan jadi suami istri, kadang-kadang mereka mempertahankan norma satu dengan yang lainnya. Itu yang kadang-kadang menjadi penyebab dari suami istri ini selalu berantem, ya. Nah, ya, satu hari saudara ada orang konseling sama saya. Pak Gideon, gitu ya. Aduh, bilang gitu. Saya ini nggak bisa nih, gitu ya. Saya selalu marah sama suami saya. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya sebenarnya sepele, Pak. Masalahnya sebenarnya masalah odol, ya. Atau odol itu pasta gigi dulu ya, odol. Loh,
Ada apa dengan odol kok sampai Anda bertengkar? Gini loh Pak, dari kecil saya itu diajarin oleh mami saya. Kalau mencet odol itu dari bawah. Ya. Lah nanti semakin lama makin ke atas gitu kan rapi gitu. Suami saya itu Pak, kalau mencet Pak, asal pencet tengah, depan, atas gitu, sampai itu odol tuh nggak berbentuk mencong-mencong. Dan saya lihat kayak begini, gitu ya. Sudah saya ingatkan, kalau mencet begini, dari bawah begini. Tapi suami saya bilang, enggak. Dari kecil saya mencet dimanapun juga oleh orang tua saya juga nggak dilarang. Oh gitu ya. Dan setelah saya tanya sama suaminya, gimana? Mau berubah nggak tentang mencet odol lo? Pak ya sulit lah Pak gitu ya dan sebagainya. Akhirnya saya memberikan solusi begini. Daripada kalian itu bertengkar terus menerus, gini aja ya. Beli odol masing-masing ya, beli odol 2. Nanti odolnya istrinya ya silahkan Anda pencet dengan rapi dari bawah ke atas. Nanti odolnya suami itu silahkan kalian pencet seenak Anda. Saya gitu ya, beli odol 2 saja. Makanya suami istri akhirnya tersenyum gitu ya. Ya nanti saya coba Pak, saya pergi ke Indomaret beli odol 2. Jadi pertengkaran karena kebiasaan pendidikan gitu ya, didikan. Jadi satu dididik untuk rapi sehingga mencet odol itu dari bawah gitu ya. Tapi yang satu ya suaminya dididik dari kecil asal aja mencet pokoknya odolnya keluar bisa untuk sikat gigi. Nah, Saudara, perbedaan-perbedaan itu sering terjadi sehingga muncul ya pertengkaran antara suami dan istri. Amin. Mungkin Bapak Saudara bisa cari contoh yang lain ya. Nah, contoh lain lagi Saudara pertanyaannya. Mengapa seseorang menjadi pemarah di tengah masyarakatnya sendiri ya? Sebenarnya ini karena norma ya. Norma-norma yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang tidak dia harapkan ya. Sehingga karena tidak sesuai dengan seleranya membuat orang itu marah walaupun di tengah masyarakatnya sendiri. Pertanyaan lagi, Saudara, mengapa suku demi suku atau bangsa demi bangsa bertengkar dan berperang? Nah, Saudara, ini karena ya begini ini, mereka punya sistem, punya cara masing-masing ya. Terus, mengapa seseorang menjadi pemarah di tengah masyarakat sendiri? Tadi udah ya? Oh, sorry. Terus, masalah utamanya, perhatikan di sini, adalah hidup manusia lama yang selalu bersifat egois ternyata. Di dalam mereka selalu ada norma-norma yang mereka kembangkan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Jadi perbedaan norma itu membuat satu dengan yang lain akhirnya saling mempertahankan, lalu saling bertengkar. Amin. Nah, Saudara, ketika norma-norma suami tak sesuai dengan norma-norma istri, atau norma satu suku tak sesuai dengan norma suku yang lain, dan bila yang satu mulai menuntut yang lain sesuai dengan norma mereka sendiri, akan terjadi perbenturan yang mengakibatkan cekcok. Amin. Nah, contoh ya, seorang suami yang memiliki norma-normanya sendiri akan menuntut agar istrinya berubah menurut normanya itu. Bila tidak, ia akan marah, lalu suami itu kasar, dan biasanya main pukul ya. Nah, kebanyakan laki-laki merasa sudah sewajarnya seorang istri tunduk dan menurut normanya tanpa peduli norma-norma istri. Tak mau tahu bahwa sebenarnya dari pihaknya harus ada norma-normanya yang harus dikorbankan demi kasih ya. Egoisnya luar biasa. Kadang-kadang suami itu terlalu menuntut ya, nggak peduli, pokoknya aku ini kepala ya. Kalian itu adalah anggota ya, kalian harus ikut cara saya. Cara saya ya. Lah Saudara, kalau nggak nurut, suami-suami laki-laki tuh main kasar ya, main kasar, pokoknya harus nurut dan sebagainya. Lah di sini karena adanya perbedaan norma seperti itu dan tuntutan dari laki-laki,
sehingga mengakibatkan banyak wanita mati muda karena harus menderita hanya karena norma-norma yang tak pernah sesuai ini. Cinta yang egois ini amat merusak satu dengan yang lainnya. Ketika materi ini saya bawakan, ya, lalu saya sampaikan ini banyak wanita mati muda karena harus menderita hanya karena norma-norma yang tak pernah sesuai ini. Ada yang langsung bereaksi, betul Pak. Contohnya saya. Wah, amin banget ya. Saya yakin di sini ibu-ibu nggak ada. Amin, karena suami-suami ibu bukan orang yang egois ya. Suami-suami ibu adalah orang-orang ciptaan baru, lahir baru di dalam Allah ya. Nah, saudara punya culture surgawi sehingga tidak mempertahankan normanya dan sehingga tidak menuntut Anda dan berlaku kasar kepada Anda sehingga Anda tak perlu harus mati muda karena menderita. Amin. Nah, saudara, ketika cekcok, konflik itu terjadi, ya, bila mereka suatu hari, ya, bila mereka pergi ke konselor, ya, konselor pernikahan, biasanya mereka akan diberi saran agar satu sama lain saling berbagi, ya, istilah kerennya give and take, ya, atau take and give, ya, yakni ada penyesuaian norma satu dengan yang lain, ya. Masing-masing harus mau membuang atau mengurangi norma-norma tertentu yang mereka miliki, ya. Jadi kalau orang sedang konflik, ya, karena norma-norma seperti itu, lalu datang kepada konselor pernikahan, nasihatnya paling banter seperti itu, ya. Oke, ginilah, ya, kalian itu kan memang punya latar belakang berbeda. Ya, kalian harus bisa menyesuaikan. Paling tidak, ya, menghargai satu dengan yang lainnya. Kurangi normamu, ya, ikutin punya suamimu. Begitu juga sebaliknya, suami kurangi normamu, ikut norma istrimu, ya. Nah, sampai bisa memutuskan mengambil sebuah kesepakatan kemana arah daripada keluarga ini dan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah keluarga Anda. Biasanya kalau Anda pergi ke konselor, ya, pernikahan, selalu sarannya seperti itu. Give and take, ya. Ya, jadi beri dan menerima. Menerima dan memberi, ya. Saling berpengertian seperti itu. Tapi, ya, bagaimana kalau Anda datang kepada Tuhan Yesus, saudara, ya? Tetapi bila mereka pergi kepada Tuhan Yesus, Ia akan meminta Anda, ya, meminta agar kedua-duanya mau membuang semua norma-norma mereka yang kedagingan itu sampai nol. Lalu norma-norma baru dari Tuhan yang akan dimasukkannya ke dalam kedua-duanya. Berbeda, ya. Kalau konselor pernikahan selalu menyarankan memberikan way out-nya adalah sebuah keseimbangan, ya. Nah, keseimbangan berlaku, bersikap sepertinya adil, ya, bijaksana seperti itu. Tapi ketika orang datang kepada Tuhan Yesus mengalami konflik perbedaan norma seperti itu, jawaban atau nasihat daripada Tuhan Yesus apa? Buang semua norma laki-laki, normanya perempuan ini. Norma Anda masing-masing itu buang semuanya sampai nol. Ya, buang sampai nol. Lalu adopsi, ambil norma-norma baru yang dari Tuhan. Ya, terima dengan iman. Apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda yang menjadi norma baru di dalam diri Anda. Amin. Yuk kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Amin. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terus 2 Korintus 5 ayat 16-nya, perhatikan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga
menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Amin. Cara berpikir, cara memandang, cara bereaksi bukan didasarkan atas Anda dari suku mana, ya, dari kalangan orang apa, ya, culture-nya bagaimana, bukan. Tapi kita sekarang memandang setiap kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Kita warga negara kerajaan surga. Mulai memiliki arah pikiran sama seperti Kristus. Caranya gimana? Norma-norma itu nggak perlu dipertahankan. Ya, norma-norma itu nggak perlu dipertahankan. Saudara, kalau Anda merasa jadi orang Jawa gitu ya, nanti Anda akan membawa norma Jawa Anda itu kemana saja. Ya, Anda merasa, saya kan orang Jawa. Ya, kalau lewat gitu selalu nunduk sampai bongkok gitu ya. Permisi gitu ya. Nyuwun sewu gitu ya. Kok okeh men sewu. Nyuwun sewu gitu ya. Ya, nah, sudah beda ya dengan orang Batak. Permisi, gitu ya, jalan, tapi nggak bongkok gitu ya, nggak bungkuk gitu nggak. Beda ya, beda gayanya, beda sikapnya dan sebagainya. Ya, Anda akan menerapkan, Anda akan bertingkah atau berulah atau bersikap seperti orang Jawa karena Anda merasa dirinya orang Jawa. Bagaimana cara untuk membuang norma-norma Jawa Anda? Saya orang Jawa, ya. Tapi sejak saya lahir baru, saya mulai mengakui bahwa saya adalah anak Allah. Saya warga negara kerajaan surga. Jadi kejawaan saya mulai hilang. Iki wong ra Jawa orang Jawa itu ya. Itu begitu ya. Kejawaan saya mulai hilang. Ada orang bilang ya, nanya saya, Pak Gideon orang Manado ya, Pak Gideon orang Batak ya, Pak Gideon bukan, you know, seorang kok nggak kelihatan Jawanya. Tapi kalau lagi ngobrol begitu nanti bahasa Jawanya medok, ya opo sih kon iku rek. Iso, ya lapo kon. Well, kalau udah ke Malang gitu, waduh ya, pro ke Malangnya gitu, lukam-lukang nang alam itu, wah tahu semuanya gitu ya. Oh, bahasa langsung dibalik-balik gitu. Oh, gitu ya. Bapak dari mana? Oh, dari Trenggalek. Oh, wong Jawa toh gitu. Tapi kok nggak kelihatan Jawanya ya? Karena saya mulai menepis gitu ya. Ketika dulu diajar oleh Pak Andreas gitu, untuk menyangkali kesukuan kita. Saya mulai berkata, ya, siapa bilang saya orang Jawa? Omong kosong. Saya adalah warga negara kerajaan surga. Amin. Ketika orang menghina tentang kejawaan saya nggak merasa terhina. Kenapa? Karena saya nggak merasa lagi orang Jawa. Amin. Nah, dasar Jawa, gitu ya. Bisa emosi loh, betul nggak itu? Apa lu bilang, gitu ya? Tapi kalau Anda mulai meriset norma-norma Jawa Anda ini, dan Anda tidak jadi orang Jawa, ketika orang menghina tentang tradisi Jawa ini dan Jawa segala macam itu, Anda nggak akan terpengaruh, tidak akan terkena ya dampaknya. Kenapa? Anda sudah keluar, bukan lagi orang Jawa, dan nggak lagi tinggal di daerah norma-norma orang Jawa itu. Begitu juga dari suku yang lain ya. Nah, dari suku Cina gitu ya. Wah, saudara, kadang-kadang bilang Cina loh gitu. Marah tuh. Loh. Nah, kenapa? Nanti suku-sukunya dan norma-normanya dimunculkan gitu, mulai orang itu tersinggung, betul? Nah, sekarang sudah belajar ya. Kalau terjadi perbedaan suku, kadang-kadang kita harus menyesuaikan dan kadang-kadang kita harus ambil normanya Allah, ya. Kebetulan sudah ya, saya Jawa, istri saya orang Cina, ya. Nah, jadi kadang-kadang itu ada nih ya norma-normanya kalau macam gitu ya. Nah, dulu sangat kentara sekali, tapi sekarang sudah ya kita pakai normanya Tuhan saja.
You know? Jadi jangan pakai terus apa merasa diri Cina atau merasa diri Jawa terus begitu ya. Kita sekarang adalah warga negara kerajaan surga. Jadi intinya saudara, semua norma itu harus diriset ya. Harus diriset ya. Tapi pertanyaannya, siapa yang dapat menghapus atau meniadakan norma-norma di dalam diri seseorang? Tak seorang pun dapat melakukannya sendiri. Hanya dia yang memiliki norma mutlak yang mampu meriset norma-norma manusia yang beraneka ragam itu. Itu dikerjakannya dengan pertolongan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita. Amin. Nah, saudara, jadi minta tolong kepada Roh Kudus untuk meriset semua aneka ragam norma-norma yang ada di dalam diri kita ini sampai semuanya dihapus lalu diganti dengan norma kerajaan Allah, ya, kerajaan surga, normanya Allah, ya. Namun ada satu hal yang menentukan apakah hal itu dapat terjadi atau tidak, yakni ukuran iman seseorang terhadap kuasa Roh Kudus. Bila seorang tak memiliki ember iman untuk menerima sesuatu dari Roh Kudus, ia tak akan menerima cukup. Tetapi bila ember iman Anda cukup besar, Anda akan dipenuhi sampai melimpah. Artinya, semakin besar takaran iman seseorang, semakin besar pengertian akan kebenaran akan diberikan kepada Anda. Amin. Jadi buat takarannya, ya, takarannya itu apa? Sesuatu kerinduan, kesiapan, kerelaan untuk kita di-reset oleh Roh Kudus dulu. Ya. Jadi semuanya, cara memandang diri Anda ini, Anda adalah anak Allah, Anda punya norma kerajaan surga, betul? Anda punya hatinya Allah, Anda punya pikirannya Allah, Anda tinggalkan norma-norma asal-usul Anda. Amin? Nah, nanti Roh Kudus akan menggarap di dalam kehidupan Anda ini. Buat sebuah takaran, semakin besar takarannya, kerinduan Anda, kerelaan Anda untuk diubah oleh Roh Kudus akan makin cepat untuk mengubah di dalam kehidupan kita semuanya. Amin? Sementara, iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Orang yang terus-menerus mendengar firman Tuhan, imannya akan bertumbuh. Sampai suatu saat, semua kebenaran itu akan membebaskan Anda dari semua batasan dan memasuki kemerdekaan anak-anak Allah. Seterusnya, kemerdekaan anak-anak Allah akan membawa seseorang kepada kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, saudara, sekarang dimulai dari cara memandang, ya, memandang orang lain, memandang diri kita, memandang Allah, ya. Hidup ini sebenarnya perkara siapa yang Anda pandang, betul? Ketika Anda memandang seseorang, Anda akan dipengaruhi oleh orang itu. Ketika Anda memandang Tuhan, Anda akan dipengaruhi oleh Tuhan, betul? Dalam kitab Ibrani dikatakan, ya, kita ini dikelilingi oleh banyak saksi, ya. Ibrani pasal 12. Ayat yang kedua dikatakan, ya, pandang kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam di dalam iman itu dan membawa kita ke dalam iman yang seterusnya. Pandang kepada Yesus. Looking unto Jesus, ya. Nah, pandang kepada Yesus. Jangan pandang dirimu, jangan pandang orang lain. Ketika Anda memandang orang lain, Anda akan melihat dari mana dia berasal. Betul? Ketika Anda memandang dirimu, Anda juga akan melihat, memandang dari mana Anda berasal dan apa saja norma-norma yang melekat di dalam diri Anda atau orang lain yang Anda pandang itu. Iman bisa bertumbuh kalau Anda rajin memandang Tuhan. Orang yang rajin memandang Tuhan akan dipengaruhi oleh Tuhan, bukan? Semakin melihat Tuhan,
semakin akan melihat banyak contoh-contoh. Oh, Tuhan ini begini ya, Tuhan ini begini ya, Tuhan ini begini ya, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan sebagainya. Semua itu nanti akan mewarnai kehidupan Anda. Sehingga coraknya Tuhan itu akan mengubah kehidupan Anda. Roh Kudus meriset semua masa lalu Anda, lalu Anda sebagai manusia baru, ciptaan baru, Anda diberi hidup yang baru, dengan karakteristik yang baru juga, yaitu karakternya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Hendaknya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ya, bagaimana memandang dirimu sendiri sekarang? Apakah engkau hanya memandang dirimu sendiri yang tanpa ada Yesus di dalam diri Anda? Atau engkau memandang dirimu yang di dalamnya ada Yesus yang menguasai hidup Anda? Amin. Nah, saudara, kita harus boleh belajar ya. Belajar untuk rela dipengaruhi. Ya. Rela untuk dipengaruhi. Pertobatan disertai dengan kerelaan untuk diubah itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau bertobatan Anda tidak disertai dengan pengaruh ya dari Allah dalam kehidupan Anda hanya bertobat secara apa namanya? Ya secara lisan aja gitu. Ya. Orang Jawa bilang kapok lombok, tapi diulang-ulang kembali, nggak pernah berubah dalam kehidupan kita ini. Ya. Matius pasal 18 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Di sini dikatakan. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, saudara, anak kecil itu gampang diubah, bukan? Gampang dipengaruhi, betul? Dia bergaul dengan siapa, nanti dia akan berubah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang kan menjaga supaya anak Anda itu tidak bergaul dengan orang sembarangan, betul? Supaya apa? Tidak kena pengaruh. Kalau firman tadi katakan, ya, Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, gampang diomongin, gampang diubah, amin, gampang dipengaruhi. Tapi siapa yang mempengaruhi? Kalau Anda dekat dan memandang Allah, hidupmu akan dipengaruhi oleh Allah. Amin. Pengaruh siapa yang terbesar di dalam kehidupan Anda? Kalau Anda berkecimpung dengan dunia ini, terikat dengan dunia ini, dunia akan mempengaruhi Anda. Semakin Anda ya mencintai Allah dan terus ikut maunya Tuhan, pengaruhnya Tuhan itu akan semakin kuat di dalam hidup Anda dan mengubah ya kehidupan Anda itu. Anda akan lihat karakter daripada Allah itu nanti akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, jadi norma itu walaupun kadang-kadang setiap suku punya norma masing-masing dan kalau diamprokin terjadi perbedaan, ya. Saran daripada Tuhan apa? Buang semua norma-norma itu. Kita adalah ciptaan baru. Sekarang kita ambil, kita terima dengan iman norma kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, sekarang bagaimana dengan kita yang sudah terjun di dalam ministry, di dalam pelayanan ya? Dasar dari pelayanan Anda itu apa sekarang? Ya, ternyata dasar dari pelayanan adalah kasih. Amin. Sejak seseorang mengambil posisi di sampingku, kata Bapak, ya, dengan iman, seluruh surga bereaksi dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan iman itu. Ya, tak ada yang seperti iman yang dihasilkan oleh ketaatan.
Aku mengasihi mereka yang bertindak dengan ketaatan akan firman-Ku dan ingin menunjukkan pekerjaan-pekerjaan besar kepada mereka. Ya, Bapak berkata lagi, tahukah engkau bahwa kasih dan iman itu saling mendukung? Tentu demikian, karena hanya bila engkau memiliki kasih kepadaku dan firman-Ku, maka baru engkau dapat menurut kepadaku tanpa kebimbangan. Namun, bila kasihmu tak terbatas kepadaku, engkau akan bertindak dengan segera. Walau apapun yang kuperintahkan untuk kau lakukan. Aku selalu ingin menunjukkan kebesaranku. Kapan saja aku menemukan partner yang cocok di atas bumi. Ya, aku tak akan melakukan mujizat sebagai jawaban orang-orang yang berseru minta mujizat saat mereka memerlukannya. Tetapi aku akan melakukan mujizat kalau aku bertemu partner yang cocok. Ya, ketika anakku, maksudnya Tuhan Yesus ya, ada di muka bumi, Bapak berkata, aku menikmati setiap saat ia di sini. Karena aku berjalan bersama dia dalam roh. Karena aku mengasihi dia dengan sangat, aku suka menyatakan diriku dengan berlimpah melalui dia. Di mana ada iman, hasil dari kasih, kuasaku akan kulepas dengan melimpah. Mengertikah engkau akan prinsip ini? Ya, nah saudara, iman bekerja sama dengan kasih. Dasar dari pelayanan bukan sekedar iman. Wah, kadang-kadang orang percaya saja ya, mengikat asal aku punya iman, gunung pun bisa aku pindahkan. Ya, tapi Anda lihat ya, Paulus itu menulis dalam 1 Korintus pasal 13. Sebelumnya Paulus itu berkata tentang kasih ini dan itu dan semuanya ya. Lalu ditutup dengan begini, sekalipun engkau punya iman untuk memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih, semuanya sia-sia belaka. Betul? Anda bisa melakukan banyak mujizat, Anda bisa mengalami banyak mujizat, tapi sekarang harus mulai diuji, saudara. Jangan hanya melihat hasil daripada pelayanan Anda itu. Kasih itu adalah konsekuensi daripada ketaatan. Ya. Orang yang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, artinya orang itu mau tunduk, mau nurut sama Tuhan, bukan? Beda dengan iman ya. Iman itu bisa dikerjakan walaupun orang itu nggak mengasihi Allah sekalipun. Ya, asal dia bisa mengerti mekanisme tentang iman itu dia lakukan, apalagi dengan pengakuan-pengakuan iman, imannya semakin besar. Ya. Semakin konsentrasi, semakin bisa lakukan tembus semuanya. Bahkan nyampe pada iman yang dikatakan iman sempurna memindahkan gunung loh. Ya. Tapi saudara, ada satu, ya. Apakah dibalik apa yang Anda lakukan, kerjakan dengan iman yang wow, keren, luar biasa itu didasari dengan kasih atau tidak? Ya. Jadi kasih di sini bukan karena Anda punya belas kasihan kepada orang yang Anda layani, bukan maksudnya, ya. Jadi kalau ada orang mungkin sakit, ya, udah sakit, punya utang banyak dan sebagainya, Anda kasihan, Anda berusaha untuk menolong, Anda punya iman menolong orang itu, dan akhirnya orang itu terbebaskan dan ditolong. Ya, kelihatannya baik, betul? Namun saudara, apakah dasar pelayanan Anda kasih? Ya, bukan kasihan, kasih. Kasih itu kembali kepada ketaatan kepada Bapa. Tadi dikatakan, aku sangat menikmati ketika anakku ada di muka bumi. Apa yang dinikmati oleh Bapak ketika Yesus di muka bumi ini, saudara? Apakah Bapak menikmati ketika ya melihat Yesus bisa membangkitkan orang mati, pengikutnya banyak, 5.000 orang lebih, lalu bikin mujizat, 5 roti, 2 ekor ikan, dimakan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Yesus ada di perkawinan Kana, dia ubah air menjadi anggur. Apakah itu yang dinikmati oleh Allah Bapa? Bukan. Yang dinikmati oleh Bapa apa? Ketika dia lihat semua
yang dikerjakan oleh Yesus ini, semua adalah hasil ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Dia nurut, betul? Contoh satu, saudara. Ya, Yesus ini dengan Lazarus, dengan Maria dan Marta itu kan sangat dekat hubungannya, ya, dengan satu keluarga ini. Ketika dia mendapat kabar bahwa Lazarus sakit, Yesus dengan sengaja dikatakan tinggal di Betania itu terus 3 hari. Sampai akhirnya ketika Yesus datang ke tempatnya Lazarus, Lazarusnya sudah mati. Sudah mati 4 hari di dalam kubur, sudah. Sehingga ketika dia datang, Marta menyongsong, dia sambil bilang gini, terlambat sudah kau datang padaku. Guru, seandainya engkau datang 4 hari yang lalu, kakakku, saudaraku laki-laki, Lazarus, gak akan mati. Lalu Yesus bilang, percayakah kepadaku? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, mereka akan hidup walaupun telah mati. Aku percaya, nanti akan ada kebangkitan. Ya, namun saudara, akhirnya Yesus bangkitkan Lazarus itu. 4 hari sudah di dalam kubur. Kenapa harus ada jeda waktu 4 hari? Kenapa Yesus tidak segera datang ke tempat Lazarus sehingga tidak lama-lama seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau ikutin waktunya Bapak, betul? Ketika Bapak bilang, ya, tinggal di sini. Tapi gimana dia? Dia kan teman saya. Enggak. Nurut. Amin. Dasar pelayanan adalah kasih, bukan kasihan. Tahu enggak? Kadang-kadang kita ini dipengaruhi oleh kasihan, betul? Gimana sih? Dia kan sudah menderita seperti itu, kasihan dong. Dasar pelayananmu bukan kasihan, tapi adalah kasih. Iman harus bekerja sama dengan kasih untuk menghasilkan sesuatu yang mulia, yang sempurna seperti hatinya Bapak ini. Amin. Terbuka ya, nangkep sekarang ya. Pak, tapi sering kadang-kadang itu orang itu kan begitu, gitu. Tapi gimana? Bentar-bentar Bu ya. Tapi Pak, gitu ya. Kasihan dong, gitu ya. Nah, Bu, dasar pelayanan bukan kasihan, tapi kasih. Kasih itu nurut sama Bapak. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku dan perintahku tidak berat. Mulai belajar di sini ya. Dasar daripada sebuah pelayanan adalah kasih. Amin. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, peliharalah anak dombaku atau gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Anda tahu saudara, ketika Tuhan Yesus mau memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk mengemban sebuah pelayanan, yang dicek, yang ditanya oleh Tuhan Yesus apa? Petrus, apakah kamu punya modal? Petrus, apakah kamu punya koneksi? Petrus, apakah kamu punya relasi? Petrus, apakah kamu punya pengaruh? Petrus, apakah kamu bisa? Tidak. Betul? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Tuhan menanyakan ini? Apakah engkau mengasihi aku? Memang ada latar belakangnya. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, bukan? Namun, Tuhan Yesus pengen memastikan bahwa orang yang diberi tugas ini adalah orang yang punya kasih kepada Allah. Amin. Mengasihi Allah.
Kadang-kadang ini banyak ya, orang takut karena adanya aturan. Oh nanti gimana nih, kalau gini, kalau macam gitu ya. Memang kadang-kadang aturan perlu juga sih, ya, untuk mendisiplin saja. Tapi kadang-kadang kita harus lebih memprioritaskan apa kata Tuhan lebih gitu ya. Tapi jangan sembarangan, ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mereka juga tidak semena-mena melanggar aturan. Betul? Karena tidak dipimpin daging, tapi dipimpin oleh roh. Amin. Itu bedanya. Kalau toh ada satu yang harus dikorbankan, tapi pasti ada damai sejahteranya gitu loh. Ya, pasti ada. Ya, karena apa? Kadang-kadang aturan itu memang untuk memagari supaya tidak banyak orang yang orang yang melanggar, gitu ya, tidak disiplin seperti itu. Tapi kalau sudah bicara tentang kehendak Allah, nanti lain lagi, ya, benar-benar dipimpin oleh Allah. Nanti leadersnya kadang-kadang mereka juga diberitahu oleh Tuhan, betul, akhirnya mereka mengizinkan untuk tidak tunduk pada aturan itu. Ya, tapi ini harus benar-benar dicermati. Ya, jangan terus pakai alasan. Oh, kata Tuhan. Padahal Tuhan siapa? Ya, Tuhan Gideon, bukan Tuhan Yesus ya. Tuhan. Nah, beda ya. Jangan mengatasnamakan Tuhan dalam dirimu hanya untuk kemauan hidupmu sendiri. Lama-lama nanti dipelintir oleh Tuhan telingamu. Ya, Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus jawab, benar Tuhan, sungguh Tuhan, aku mengasihimu. Amin. Gembalakanlah domba-dombaku, layanilah aku. Saudara, orang yang tidak mengasihi Tuhan itu termasuk orang yang terkutuk katanya. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Ya, tidak diberkati. Dikutuk, ya. Efesus 6:24. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Belajar mengasihi. Amin. Mengasihi Tuhan. Nah, saudara, bicara tentang kasih sekarang. Ya, istilah kasih, istilah yang lainnya adalah cinta, the love. Ya. Sekarang kita lihat, ya. Ada 3 cara orang jatuh cinta. Nah, ya, ada lagu dulu ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Oh, kata Titik Puspa. Ya, 3 cara jatuh cinta. Ada perbedaan antara kasih yang terbit dari hati seseorang yang memang membuat keputusan untuk mengasihi seseorang yang lain, dengan kasih yang bertumbuh karena orang lain berusaha menarik kasih sayang orang itu bagi dirinya. Ya, hal ketiga berlaku bagi orang yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia hanya jatuh cinta karena menurut perintah Tuhan. Ya, sekali lagi saya baca ya. Ada perbedaan antara kasih yang terbit dari hati seseorang yang memang membuat keputusan untuk mengasihi seseorang yang lain, ya, dengan kasih yang bertumbuh mungkin karena orang lain ini berusaha untuk menarik kasih sayang orang itu bagi dirinya sehingga orang itu mengasihi, ya. Hal ketiga berlaku bagi orang yang telah sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia hanya jatuh cinta karena nurut perintahnya Tuhan, ya. Yang pertama, saudara, ya, hati yang terpaut oleh cinta. Wow, ya. Jadi hati yang terpaut oleh cinta. Bila Anda memutuskan untuk mengasihi seseorang, Anda akan membayar segala ongkos dan risikonya dengan sepenuh hati untuk membuktikan bahwa keputusan yang Anda buat itu benar. Jadi kalau keputusan Anda itu sendiri, ya, Anda mencintai seorang itu, ya, atas keputusan dirimu, hatimu terpaut oleh cinta itu, Anda dibawa oleh cinta itu, dikuasai oleh cinta itu, apa yang terjadi? Akan banyak harga yang harus Anda bayar. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa sikap atau keputusan Anda itu benar.
ya, Anda berupaya, berusaha, ya, untuk menunjukkan benar. Ya, nah, ambil contoh ya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo, perhatikan, telah terpaut, ya. Telah terpaut, telah terpikat, gitu ya, kepada mereka dengan cinta. Demikian pula bila Tuhan yang memutuskan untuk mencintai Anda, Ia akan bertekad untuk mengasihi Anda sampai akhirnya, ya. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya. Hati Salomo telah terpaut dengan cinta kepada perempuan-perempuan selain anaknya putri Firaun. Ya. Akibatnya apa, saudara? Anda tahu ya? Salomo itu punya istri 700. Gundiknya 300. Total 1000, saudara itu. Nah, kenapa dia beristri banyak? Ini merupakan satu trik politik, saudara. Sehingga zamannya Salomo itu nggak ada perang. Damai antara negara satu dengan negara yang lain. Kenapa? Semua raja-raja di sekitarnya itu besannya dia semuanya. Ya. Besannya dia semuanya. Wah, itu hikmatnya Salomo itu. Sehingga kerajaan Salomo itu kokoh luar biasa. Karena apa? Besannya semua raja-raja seperti itu, ya. Wah, itu mungkin kalau cara berpikir manusia, wah hebat juga nih cara Salomo itu, ya. Nah, namun saudara, Salomo mulai terpikat, terpaut dengan cinta, mencintai semua perempuan-perempuan itu. Ya, ternyata bukan hanya secara politik, ya, tapi benar-benar cinta. Akhirnya apa? Perempuan-perempuan yang dibawa semuanya itu mereka membawa terafim mereka semua, ya. Lalu setiap perempuan dari kebudayaan yang berbeda-beda ini, kepercayaan yang berbeda ini, mencondongkan, ya, Salomo, sehingga Salomo akhirnya terlibat dalam penyembahan berhala. Ya, kenapa? Karena istri-istrinya itu. Dia harus bayar harga, saudara. Sampai akhirnya negaranya pecah menjadi 2, betul? Nah, dia bayar harganya. Ketika istri satu bilang, oh gini. Aduh, gimana ya? Padahal dia tahu kebenaran, betul? Dia diajar oleh bapaknya Daud tentang prinsip kebenaran. Bawaannya Allah itu cemburu, tapi karena istrinya itu akhirnya dia ikut maunya istrinya itu. Dia harus bayar harganya. Membayar harga karena hatinya telah terpaut oleh cinta. Ya, oke. Yesaya 43:25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan kamu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, nah, saudara. Yang kedua, karena orang lain mengambil hati Anda. Nah, tadi yang pertama karena Anda pengen atau Anda sendiri yang berinisiatif mencintai orang lain, ya. Yang kedua, karena orang lain mengambil hati Anda, ya. Siapa yang akhirnya tidak luluh kalau dirayu-rayu terus. Itu akhirnya ya jatuh cinta, ya. Jatuh juga dan akhirnya rela untuk mencintai dia, ya. Orang lain mengambil hati Anda, ya. Nah, gini saudara penjelasannya. Tetapi bila seseorang datang dan berusaha menarik perhatian dan kasih sayang Anda akan selalu menimbang-nimbang setiap saat. Apakah Anda masih harus meneruskan kasih sayang itu atau tidak? Kasih semacam ini dengan mudah hancur
dan terputus kecuali pihak lain pandai-pandai berusaha menjalin kasih di dalam hati Anda sampai Anda membuat keputusan untuk memang mengasihi dia dengan segenap hati Anda. Khususnya dalam kehidupan muda-mudi yang sedang mencari pasangan hidup, hal ini selalu terulang berkali-kali dan ini amat melelahkan biasanya. Tapi kemudian setiap saat Anda akan menimbang-nimbang lagi untuk terus mau mencintai dia atau tidak, ya. Nah, ada hati yang diambil oleh orang. Amsal 19:6, Saudara. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi, ya. Memang ini konteksnya bukan jatuh cinta tapi mengambil hati. Tapi Anda lihat bisa, ya. Karena alasan-alasan tertentu. Ya. Ini nasihat baik bagi anak-anak muda, ya. Bagaimana menentukan sikap. Bapak berkata, hubunganku dengan orang percaya juga serupa. Ada orang-orang yang memang kupilih dan aku memutuskan untuk mengasihinya. Dengan segala ongkos aku akan menolong orang seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang memohon-mohon belas kasihanku bila orang itu mentaati firmanku, aku berkenan mengasihinya. Namun sekali orang ini tidak mau taat kepada perintahku, aku tidak pedulikan dia lagi. Jangan keliru tentang kasihku. Banyak orang mengaku aku kasih, ya, aku kasihku, ya, setiap hari, tetapi aku harus bertindak sesuai dengan konsep mereka. Tapi aku ingin melihat ketaatan mereka kepada firmanku. Dua macam awal permulaan cinta seperti ini penting untuk diketahui, untuk mengerti bagaimana seseorang memperlakukan pasangannya bila Anda hendak memperbaiki kasus putus cinta atau ancaman perceraian. Perlu Anda mengetahui sebab seseorang bertindak terhadap pasangannya. Ya, prinsipnya kasih sejati itu berasal dari sikap hati yang membuat keputusan, komitmen untuk mengasihi betapapun biaya harus ditanggungnya. Namun, bila itu hanya dari satu pihak, akan selalu terjadi kepincangan setelah sekian lama berlalu. Bila keduanya bersepakat di hadapan Tuhan bersama-sama, membulatkan hati bersama, maka kasih yang benar baru akan berjalan dengan indah dan tahan goncangan. Amin. Jadi nanti kalau Anda menjadi konselor, menjadi hamba Tuhan, menasihati orang-orang yang sedang dalam hubungan retak keluarganya ini, Anda bisa cek dulu, ya. Bagaimana Anda bisa sampai akhirnya menikah seperti ini? Ya. Apakah, ya, dia menikah karena keinginan seseorang yang begitu kuat seperti itu dan dia harus bayar harganya, ya? Atau karena, ya, dirayu gitu, ya, akhirnya jatuh, ya. Jatuh cinta. Karena apa? Di hatinya diambil oleh orang itu, ya. Tapi sekarang kita lihat, ya, walaupun sudah terjadi karena mungkin tidak mampu untuk mempertahankan, ya, dengan alasan 1 dan 2 tadi ini, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita tahu, ya, Tuhan itulah yang mencintai kita. Amin. Bukan kita yang mencintai Tuhan loh. Tapi Tuhan mencintai kita lebih dahulu, betul? Karena cintanya dia bayar, betul? Melalui anaknya dikorbankan di atas kayu salib. Kenapa? Yesus harus mati di atas kayu salib, digantung itu untuk pembayaran. Pembayaran apa? Pembayaran cintanya Bapa terhadap kita. Amin. Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Dia bayar, saudara. Dia bayar. Sehingga ketika dia sudah bayar, apapun yang sedang terjadi kondisinya ini, dia bisa memulihkan. Kalau Anda datang pada Tuhan, aku bayar semuanya. Ya, aku bayar semuanya, ya. Nah, saudara, tapi kalau Anda bertahan dengan kekuatan Anda sendiri, ya Anda harus membayar sendiri, Anda harus berusaha untuk mempertahankan, untuk membuktikan dan segalanya tadi, ya. Nah, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup untuk kebenaranmu, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Amin.
semakin mengasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Nah, ini yang penting. Ya, dasar cinta yang ketiga ini. Cinta seseorang atas perintah Tuhan. Nah, ini berbeda bagi mereka yang benar-benar meminta Tuhan yang mengatur hidup perkawinan mereka. Yang mempercayai Tuhan sepenuhnya akan Tuhan pertemukan teman hidup yang memang serasi dan akan menghemat banyak luka batin dan kepahitan. Ya, nah saudara, sekarang ya, beberapa kali saya diizinkan oleh Tuhan untuk memimpin pemberkatan pernikahan, tapi sebelumnya saya lakukan pengarahan pranikah. Ya, ada beberapa pertanyaan yang sering saya ajukan. Ya, yang pertama biasanya saya ajukan begini: kenapa Anda menikah? Ya, kenapa Anda menikah? Nanti berbagai macam aneka ragam jawaban itu muncul dari mereka. Ya Pak, gimana lagi? Ya, Sumpah Pemuda sudah lewat Pak. 28 tahun sudah lewat Pak. Jangan sampai keburu 45. Wah, gitu Pak, ini cepet-cepet Pak. Oh gitu, menikah karena dikejar waktu, dikejar usia, gitu ya. Kenapa kamu menikah? Gini-gini nih. Disuruh Pak, sama siapa? Pak RT. Pak RT ya. Disuruh Pak sama orang tua Pak, gitu macam gitu ya. Nah, alasan-alasan menikah banyak ya. Nah, jarang yang memberikan jawaban seperti apa yang kita pelajari malam hari ini. Ya, jarang. Ya, jarang menemukan. Orang tanya, kamu kenapa menikah? Diperintah oleh Tuhan. Disuruh oleh Tuhan. Ya, coba ya, walaupun sudah lewat nih ya. Kalau saya tanya sama Bu Eva, Bu Eva, kenapa dulu menikah? Habis dia ganteng Pak dulu. Nah, ya, mungkin nih. Saya tanya sama Pak Edi Semarang, kenapa Pak Edi menikah? Nah, pasti punya jawabannya. Tapi jawabannya jarang yang mengatakan aku menikah karena diperintah oleh Tuhan. Disuruh oleh Tuhan. Betul? Disuruh menikahi orang itu. Kalau ada orang tanya sama saya, Pak, gambaran untuk mendapatkan jodoh atau masuk dalam pernikahan itu bagaimana? Sambil contoh saudara kehidupan Ishak. Betul? Ishak anaknya Abraham. Anda lihat ya, Abraham itu memanggil bujangnya namanya Eliezer, disumpah di bawah pahanya itu. Jangan sembarang ambil, betul ya, kecuali yang dipilih oleh Tuhan. Itu yang membuat Eliezer bingung, betul nggak? Ya, bingung. Akhirnya dia mendapat petunjuk Tuhan, bukan? Dibawa, saudara. Jadi Ishak itu menikah dengan Ribkah, itu diperintah oleh Tuhan. Tuhan yang menyediakan jodohnya, betul? Tuhan yang mengatur siklusnya ini. Coba ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang masih punya anak yang sudah mulai ABG itu ya. Kalian mulai berpikir, wah sebentar lagi nih, ya pasti. Lalu berpikir kapan ya, siapa ya, segala macam ini. Jangan pakai pertimbangan logika, betul? Tapi coba pertama Anda tanya Tuhan, Tuhan, kalau perempuan Anda bilang, siapa tudung daripada anakku ini? Kalau laki-laki, siapa tulang rusuknya? Jangan sampai yang datang tulang jempol. Ya, tiap awal bulan, sekarang akhir bulan sih ya, selalu jempol, good, karena gajian. Jangan sampai tulang kaki. Benar-benar pastikan itu tulang rusuk. Nah, Tuhan yang menentukannya. Ya, nanti anak Anda mulai belajar, diajar takut akan Tuhan, nurut sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Nanti kalau dia menikah karena diperintah oleh Tuhan. Amin.
Saudara, menikah atas dasar perintah Tuhan itu luar biasa, ya. Oke. Sekarang Efesus 5 ayat 25. Hei suami, kasihlah istrimu sebagaimana jemaat Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Kolose 3:19. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Nah, sepenuhnya tunduk kepada kehendak sutradara. Mataku memang menjelajahi bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepadaku, tetapi aku tidak mendengarkan setiap teriakan orang-orang egois yang semau mereka sendiri, yang membuat konsep-konsep penyembahan kepadaku menurut pikiran mereka sendiri. Ya, mata Tuhan sedang menjelajahi. Dia sang sutradara. Amin. Dia tahu Anda ditaruh jadi peran apa, dipasangkan dengan siapa. 2 Tawarikh 16:9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Tidak akan ada damai, selalu ada cekcok dan sebagainya. Kenapa? Pakai caranya sendiri, berlaku bodoh. Tapi bersungguh hati, membulatkan hati, semakin mengasihi Tuhan, ikut maunya Tuhan, ya, semua atas dasar diperintah oleh Tuhan. Bagian terakhir untuk malam hari ini, kenapa muncul akar pahit, saudara, atau akar kepahitan? Mengapa seseorang menjadi pahit hati? Ya, kenapa muncul kepahitan atau seseorang menjadi pahit hati? Kecewa, ya. Ada orang kecewa dengan manusia, dengan gembalanya, ujung-ujungnya ditolak oleh Tuhan. Yang ditolak itu Tuhan. Tuhan salah apa? Betul ya? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, mengapa seseorang menjadi pahit hati? Ya, jawabannya adalah karena ia mempunyai keinginan tertentu atau memiliki norma tertentu dalam hidupnya dan memegangnya dengan teguh, tak mau diubah. Sementara ia tak pernah memperolehnya, bahkan mungkin diejek atau dihina, ya, bahkan dipadamkan oleh seseorang yang lain. Jadi semua karena keinginan dan norma-norma tertentu yang dipertahankan itu. Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, ya. Nah, karena karena keinginan muncul iri hati, sakit hati ini dan sebagainya, ya. Nah, saudara, ketika keinginan itu memuncak dan terus mengganggu dalam kehidupan Anda, nanti ada roh yang akan nempel. Wahyu 8 ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ya, roh absintus ini sangat bahaya, saudara. Ya, roh absintus ini sangat bahaya. Ya, kenapa? Bisa mengubah, ya, mata air itu. Dan banyak orang mati. Coba Anda lihat ya, kalau orang sudah sakit hati, pahit hati, nanti kemana-mana dia meracuni orang lain, betul? Ya, kalau Anda lihat ada orang yang sedang pahit hati, kalau Anda imanmu nggak kuat, jangan deket-deket. Anda akan keracunan loh, ya. Lagi pahit hati, segala macam itu. Nanti omongannya selalu nyinyir ya, dan Anda akan dilibatkan tuh, ya loh. Weva, tahu nggak itu? Ini gini, kok, betok, gitu ya. Wah, telur satu, ya, taruh di sana. Pak Andri Pangestrian, tahu nggak? Gini, kok, betok, tinggal lagi telur satu di Cengkareng, gitu ya. Ya, nah, itu ya. Wah, saudara. Lalu orang yang diajak ngomong itu mulai berpikir apa? Negatif, tuh. Hatinya ikut panas itu. Padahal nggak berperkara dengan orang yang diberitakan itu, bukan?
Nah, nanti kalau ketemu dengan orang itu di jalan, dia memandang orang itu apa? Ini orang kurang ajar nih. Emang pernah ngapain Anda? Anda kan hanya diajak ngomong sama seseorang yang sedang pahit hati, gitu. Nah, jadi kalau Anda sedang pahit hati, nggak usah keluar. Supaya apa? Tidak mencemarkan mata air di luar sana. Amin. Nah, saudara, pahit hati itu bahaya. Iblis suka, saudara. Ketika orang sudah punya keinginan dan dia jadi iri, dia marah karena keinginan nggak tercapai, ya, lalu sakit hatinya, lalu roh absintus ini masuk, dia akan menyebar, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Amin. Nah, ternyata pahit hati seperti ini dapat membunuh seseorang. Amin. Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Ya, Efesus 4:31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala jenis kejahatan. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana? Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemparkan banyak orang. Ya, akar pahit itu, ya, nanti akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan kehilangan anugerah Allah. Amin. Kita harus hidup dalam ucapan syukur di hadapan Allah. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang sedang mengalami akar pahit seperti itu, apa yang Anda mau lakukan terhadap orang itu? Bagaimana menangani orang seperti ini? Ya, caranya gini, bawa dia pada pertobatan total. Karena pertobatan total itu diperlukan dalam hal ini. Karena keinginan yang terus menggigit itu menyebabkan pikirannya menolak untuk dikoreksi. Ya, Anda harus bisa, ya, bawa orang ini pada pertobatan total. Dan ini diperlukan untuk apa? Untuk membuang semua keinginan yang sudah menggigit, ya. Dan orang itu menolak untuk dikoreksi, ya. Nah, sampai akhirnya dia bisa mengalah, jadi dia mau dikoreksi. Nah, coba, ya, minta hikmat Tuhan untuk mendekati mereka. Ibaratnya seperti bejana yang harus dihancurkan total untuk dibentuk menjadi bejana baru. Tujuan hidupnya harus diperbaharui secara total dan mau diprogram kembali oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang sudah terlanjur pahit hati, sakit hati dan sebagainya, nanti kadang-kadang mereka itu Tuhan izinkan ada di dalam kondisi terpojok, ya, atau kepepet, ancur-ancuran dan sebagainya. Ya. Lalu orang itu kita bawa kepada Tuhan dalam penyesalannya, dalam minta pemulihan daripada Tuhan. Di tangan Tuhan itu, Tuhan bisa ubah bentuk dia kembali menjadi bejana yang baru di hadapan Allah. Amin. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi mereka yang mengikuti jalan Tuhan tak akan mengalami kepahitan, karena segala sesuatu telah direncanakan olehnya dan ia akan memberitahukan hal-hal itu terlebih dahulu kepadanya. Amin. Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk membawa orang itu kepada jalan yang benar kembali. Yohanes 1:23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi pelayanan Yohanes Pembaptis itu apa? Meluruskan jalan bagi Tuhan.
Mungkin Anda nanti dipilih oleh Tuhan untuk jadi Yohanes-Yohanes modern. Untuk meluruskan jalan seseorang, sehingga orang itu bisa didiami oleh Tuhan. Ngalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan nanti Anda akan melihat orang-orang yang dulunya hancur, orang-orang yang dulunya rusak dan sebagainya karena sakit hati, pahit hati itu. Ketika dia ada di tangan Tuhan kembali, hidupnya tertata kembali. Jadi indah. Ya, wow, luar biasa, ya. Di sekitar kita banyak, ya, tanah-tanah yang berlubang, betul? Tanah-tanah yang bergelombang, betul? Tanah-tanah yang terjal, sehingga kita bisa ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, gitu ya. Nah, tanah apa? Tanah hati, ya. Nah, ada yang lubangnya terlalu dalam, ada yang terlalu tinggi karena kesombongannya dan sebagainya. Tugas kita untuk meratakan supaya apa? Dia bisa, ya, ikut dalam ritmenya Tuhan. Amin. Nah, saudara, orang itu harus diluruskan. Pelayanan Paulus adalah meluruskan dalam pemberitaan Injilnya, membawa orang kepada jalan itu, jalan lurus. Sehingga ketika satu hari ada orang yang coba membelokkan jalan itu, Paulus marah, gitu ya. Kisah 13 ayat 10, perhatikan. Dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ya. Pemberitaan yang diberitakan oleh Paulus itu selalu membawa, mengajak orang untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Jalan yang lurus itu, ya. Satu hari, saudara, Paulus itu disidang, ya. Dalam sidang mahkamah itu, di situ ada gubernur namanya Felix, saudara, ya. Paulus itu tidak malu berbicara tentang kebenaran, tentang kasih Tuhan. Dia cerita bagaimana pengalaman hidupnya sampai akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan dan sekarang dia boleh melayani Tuhan itu. Ya, banyak hal yang diberitakan oleh Paulus di depan gubernur Felix itu. Ya, lalu sampai gubernur Felix itu sampai hampir-hampir terkecoh, saudara. Coba lihat ya dalam Kisah 24 ayat 22. Tetapi Felix yang tahu benar-benar tentang jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepada pasukan Lisias ini sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu itu. Ya, nah, sebelumnya Felix itu sampai bilang gini, Paulus, kamu itu gila. Ya. Paulus itu dibilang gila, bukan karena dia manifest sampai berbusa-busa gitu, enggak gitu ya. Karena apa? Dia ngomong terus tentang Tuhan di depannya siapa? Gubernur Felix itu. Sampai Felix itu bilang begini, hampir-hampir saja kamu membuat aku percaya kepada Tuhanmu. Saudara, kenapa? Karena Paulus itu nggak malu memberitakan Tuhan di depan Gubernur Felix itu. Sampai Felix itu mau tertarik loh tentang Tuhan loh. Mau ikut Tuhan, ya. Lalu Paulus bilang gini, aku berdoa buat kamu. Setiap belenggu yang mengikat, yang menghalangi kamu tidak percaya kepada Tuhan ini, ya, aku hancurkan. Nah, saudara, kadang-kadang diperlukan sebuah keberanian untuk kita ngomong sampai orang itu terbuka kebenarannya. Oh, ada itu toh, begitu loh, ya. Nah, ketegasan Anda itu kadang-kadang mencolok mata orang itu untuk terbuka, ngerti sebuah kebenaran. Berapa kali saya kadang-kadang harus mencolok mata ibu-ibu supaya ngerti tentang apa yang dilakukan suaminya. Karena dia selalu ngomong jelek, curiga dengan suaminya. Sampai akhirnya saya buka. Akhirnya dia bisa memandang suaminya dengan kacamata yang benar. Begitu juga dengan sebaliknya dengan suami-suami. Saya colok matanya. Saya bilang, Kak Dena, tahu nggak? Istrimu itu cantik banget loh. Gitu loh. Dia kaget. Gitu. Hah? Masa Pak? Iya. Loh. Kamu nggak tahu? Jadi ada laki-laki harus dikasih tahu laki-laki lain bahwa istrinya cantik. Itu istrimu cantik loh gitu ya. Jangan sampai ya.
Pak Among, istrimu cantik loh. Udah tahu Pak Gideon. Ya. Ya, saya lebih tahu duluan ya, daripada Pak Gideon tahu. Wah, gitu dong. Ya. Amin. Nah, kadang-kadang kan banyak nih ya, laki-laki membandingkan itu orang lain lebih cantik daripada istrinya. Gitu. Nah, kalau ketemu seperti itu Anda gampang ngomongnya, tahu nggak? Istrimu itu paling cantik loh. Makanya kamu pilih, kamu nikahin. Karena apa? Dia paling cantik. Oh iya. Itu benar ya. Oke, saudara. Dalam pelayanan konseling khususnya, ya, dalam pelayanan konseling, arahkan orang yang Anda bimbing untuk menyadari bahwa semua konsep pikiran, norma-norma, dan semua perbedaan tentang hal-hal itu adalah akibat hidup menurut daging. Mereka harus rela agar dimatikan dagingnya di kayu salib, atau norma-norma dan motivasi hidup mereka direset agar mudah diisi ulang dengan norma-norma baru dari kepribadian Tuhan Yesus. Ya. Jadi arahkan, bimbing mereka masuk ya dalam konsep cara berpikir yang baru untuk meninggalkan norma-norma perbedaan ya akibat menurut keinginan daging atau egoisme mereka. Matikan kedagingan mereka, riset semuanya ya, isi dengan kepribadian Tuhan dalam hidupnya. Setelah itu lalu beri otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk dia boleh membongkar pikiran, membongkar keinginan dan tabiat daging mereka sampai ludes, sampai habis, sampai entek, betul? Cuci gudang. Diganti dengan yang punyanya Tuhan Yesus saja. Itu nanti yang menjamin tumbuhnya kasih Kristus di dalam hidup mereka. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan ya. Jadi malam hari ini kita sudah akhiri tentang kasih dan norma. Amin. Hidup di dalam kasih. Riset semua norma. Jadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Yesus, penuh dengan karakteristik Kristus di dalam hidup Anda. Amin. Besok pelajaran barunya, ya, bab baru, kita akan membahas tentang jalan Tuhan. Amin. Dibawa ke dalam jalan Tuhan tadi, nah kita akan pahami. Jalan Tuhan itu seperti apa sih? Ya, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Jalan Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.